Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hilmi Darwis. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Lamongan, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Informatika, kelas 4C, NIM 111910038. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil final project saya di mata kuliah pemrograman web. Di sini saya membuat web dengan tema booking web atau layanan booking online lewat website yang saya buat kali ini. Di sini saya mengambil contoh yakni sebuah warnet. Nah, di sini kita bisa lihat untuk tampilan awalnya. Nah, di website ini terdapat sebuah fitur yakni booking tempat yang sudah saya jelaskan tadi, di mana pengunjung website dapat membooking tempat di warnet tersebut. Nah, di tampilan awal disajikan informasi ringkas tentang tempat ini. Nah, di sini ada form untuk booking tempat, di mana kita bisa memasukkan nama, jumlah tempat yang ingin di booking, kapan, tanggalnya, jamnya, waktunya, dan pesan tambahan dari si pengunjung website atau si pelanggan lah istilahnya, pelanggan dari warnet tersebut. Kita coba contoh, kita isi datanya sebagaimana berikut. Nah, jika sudah, datanya akan langsung masuk ke database dari website tersebut. Oke, selanjutnya kita coba untuk login sebagai admin. Dengan memasukkan username dan password. Nah, dari sudut pandang admin, jika ingin mengakses dashboard dari admin yang sudah disediakan ini, si admin bisa atau dapat melihat semua data yang ada di tabel booking yang ada di database. Untuk implementasi selanjutnya, si admin dapat mengkonfirmasi kepada pelanggan. Si admin bisa menghubungi via WhatsApp, nanti ditambahi form untuk nomor HP. Nah, ini juga bisa diimplementasikan kepada aplikasi lain atau dengan usaha yang lain, tidak hanya dengan warnet, mungkin booking penginapan, tempat untuk di kafe, di warung, dan lain-lain. Intinya, layanan booking online via website ini bisa diimplementasikan di berbagai cabang usaha. Nah, untuk selanjutnya yakni kita melihat tentang bagaimana bentuk dari database website ini. Kita bisa lihat, kita menuju ke DBMS yakni phpMyAdmin, kemudian kita masuk ke database yang bernama db_netcafe dengan tabelnya ada 2 yakni admin dan booking, di mana untuk tabel admin berisi tentang
data-data atau kolom-kolom yang berkaitan dengan admin. Ada ID admin, ada username, dan ada password. Di mana untuk tipe dan atributnya bisa dilihat di berikut ini. Untuk selanjutnya yakni tabel booking. Di tabel booking terdapat kolom-kolom atau data-data yang berkaitan dengan data booking lah istilahnya, atau form booking yang tadi ada di halaman utama, yakni ada nama, jumlah, tanggal booking, dan pesan. Berikut tipe data dan atribut bisa dilihat di berikut ini. Ada contoh data-data yang sudah dimasukkan, yang sudah masuk, dan ini contoh yang tadi sudah masuk, yang ada di kolom terakhir. Itu barusan tadi dimasukkan di website. Oke, kemudian coba secara singkat mengenai codingan, bagaimana alur dari website ini berjalan. Kita masuk ke folder websitenya, kita buka codingannya. Untuk pertama, kalau kita melihat, kita masuk ke websitenya, kita akan langsung diarahkan ke file index.php, di mana di sini merupakan tampilan awal dari website yang sudah kita lihat sebelumnya. Ini menggunakan CSS, style.css. Nah, di sini kita bisa lihat di istilahnya kalau di website itu navbar, navigasi, dimana untuk kelasnya kita panggil kelas yang ada di file style.css. Ada home, ada tentang, ada games, lokasi, dan terakhir di login admin sesuai dengan tampilan yang tadi sudah ditampilkan sebelumnya. Ada input link di mana merupakan sebuah ID. Nah, untuk di login admin ada function tambahan, yakni login function, nanti berkaitan dengan pop-up login admin. Nah, untuk form login adminnya yang pop-up tadi, ada form khusus tersendiri dengan ID my form. Dan untuk formnya sebagai berikut: login, ada username, password, sama login. Nah, untuk header yang tampilan awal, ID-nya kan home. Nah, untuk di navbar tadi ada href-nya, seharusnya itu tagar at home, namun saya ganti ke URL-nya biar bisa istilahnya refresh dari website tersebut. Nah, ini untuk about, ID about, nanti berkaitan dengan di atas yang tentang, nanti ngambil di tagar about, ngambil ID-nya, nanti langsung menuju ke div yang dituju. Untuk tag PHP-nya kita mengambil istilahnya kita mengambil ke message, nanti berkaitan dengan session, berkaitan langsung dengan status login si admin. Nah, tadi untuk container games mengambil di ID game. Ini tampilan kontainernya lah, ada script tadi di mana ada function open game, nanti ada di kolom script. Nah, ada kontainer untuk ID dengan ID online dan dengan ID offline. Untuk kontainer
dengan ID where, nanti dipanggil di navbar, ada button lokasi, nanti ngambil ke kontainer dengan ID where. Nah, kemudian untuk formulir pengisian data booking ada di sini dengan inisiasi name nama, jumlah, tempat, tanggal booking, dan pesan dengan metode post ke booking.php. Nah, ini untuk scriptnya tadi di function open game ada get element by class name, by ID, game name, dan tab link. Nah, itu tadi di open game. Nanti kan di kolom, nah di on click functionnya open game ada online dan offline. Online games, online untuk online games, offline untuk offline games. Yang di kolom daftar games tadi di halaman utama. Nah, itu ada ID-nya, ya ini game. Nanti dipanggil di scriptnya, di mana saat kita klik di button online games nanti akan tampil tampilan yang ada di ID kontainer game online atau online games, dan begitu juga sebaliknya. Yang di offline juga akan menampilkan daftar dari offline games. Ya, mengambil kelas tabling, W3, S6, S3 sesuai dengan yang ada di style.css. Ada fungsi get element by ID, ID-nya mylink. Kemudian ada function click. Nah, untuk function selanjutnya ini function login function yang ada di pop-up login admin tadi, dengan kita mengambil elemen atau get elemen by ID, yakni my form. Get elemen by ID-nya my form. Nah, untuk di pengkondisiannya, di mana yang di codingan form pop up, nah itu kan saya pakai W3 height, di mana display, kita coba dilihat di style CSS, kita cari W3 height. Nah, itu kan display none, artinya di semua kontainer formulir tadi itu tidak tampil, displaynya none. Sedangkan kalau W3 show, displaynya block, jadi tampil satu blok, tampil sebagai blok, dimana dibikin pengkondisian. Jadi kalau my from ID my from tadi, yakni pop up login tadi diklik, maka akan di replace menjadi W3 show yang tadi di style.css. Nah, kita lanjut di config.php. Ini merupakan tag PHP untuk koneksi ke database, di mana DBA-nya localhost, DB usernya root, passwordnya tidak ada, dan database name-nya db_netcache. Kita bikin koneksi menggunakan MySQL connect. Kita buat pesan, nanti akan tampil di halaman yang kita includekan config.php. Nah, untuk di file booking.php, isinya merupakan tag PHP include file config.php tadi,
dengan inisiasi dolar nama sama dengan dolar pos, jumlah, date, dan pesan. Dan kemudian kita pindah ke check underscore login.php, function session underscore start, include config.php, koneksi ke database, query-nya select from tabel admin. Yang mana tadi di tabel booking, yang di login kita ke tabel admin. Dengan pengecekan, ada session nanti username dan statusnya. Nah, ada iset get message. Nah, kalau message belum login atau gagal nanti ada. Nah, untuk message gagal nanti tampil bagaimana. Ada tulisan echo login gagal, username dan password salah. Untuk di pengecekan ini tadi berfungsi sebagai berikut. Kemudian kita buka ke folder admin yang dimana ini adalah dashboard dari admin. Nah, include config.php yang ada di awal tadi. Nah, ada session dimana status login untuk dicek login. Nah, kalau statusnya tidak sama dengan login atau intinya tidak login, maka ada tampil message belum login. Nah, nanti ada message belum login, Anda harus login untuk mengakses dashboard admin. Nah, kita bikin query di tabel booking. Kita bikin koneksi ke tabel booking, kemudian kita start sessionnya. Nah, kita isi. Nah, kita bikin query fetch assoc, jadi nanti tipenya jadi array asosiatif. Nah, untuk di logout, session start, kemudian session destroy. Nah, headernya kita kembali ke index.php dengan message logout. Ya, demikian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.